Kemudian sebanyak-banyak haid itu 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam ini seperti tadi juga hitungannya. Dan yang ghalib, yang umum dialami oleh orang perempuan itu 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam. Walaupun bukan berturut-turut seperti tadi. Ya, jadi kalau sudah selesai maka wajib mandi. Ini yang kadang-kadang lalai orang perempuan. Ini yang wajib kita ingatkan apabila ini terjadi di dalam keluarga kita. Apa yang wajib kita ingatkan? Habis selesai haidnya jam 2 malam. Berarti kan masih waktu Isya. Wajib mandi untuk salat Isya. Ya. Jadi apabila tidak mandi padahal waktu salat masih ada, maka berdosa. Mandi besoknya atau misalnya keluar fajar baru mandi, sudah habis waktu Isyanya. Ini sudah namanya meninggalkan salat dengan sengaja. Karena habisnya masih waktu salat. Ya, jadi wajib mandi untuk salat tersebut. Ini yang kadang-kadang sering orang perempuan itu lalai. Ya, padahal habis jam 3 malam misalnya. Besok baru mandi. Malah bukan fajar mandi, besok. Sudah tinggal salat Isya, sudah tinggal salat subuh. Ya, jadi apabila sudah terjadi seperti itu gimana? Maka yang sudah tinggal itu wajib diqadha. Wajib diqadha. Yang dosa sudah tetap itu. Sengaja mengeluarkan salat dari waktunya itu dosa. Walaupun salat itu diqadha. Kalau tidak diqadha itu namanya orang meninggalkan salat, orang tidak salat. Sudah diqadha tidak dikatakan lagi meninggalkan salat, tetapi mengeluarkan salat dari waktunya itu dosa dengan sengaja. Ya, silakan. Kalau sudah sah atau lain-lainnya, itu bagaimana? Ya. Terjadi kecelakaan ya, sehingga sebahagian daripada anggota mayat itu hancur. Maksudnya bagaimana kita cara memandikannya? Ya, memandikannya wajib selama mayat itu, maaf kita bilang belum busuk. Artinya masih bisa kena air, wajib dimandikan. Kalau ada anggota yang hancur, misalnya ini ditaruh di dalam kain supaya jangan dibawa air waktu kita mandi. Jangan dibawa air, taruh dalam kain. Ya, apakah dibungkus, dimandikan? Ya. Karena memandikan itu wajib sekali rata. Nah, jadi biarpun di dalam bungkus itu kan bisa diratakan air. Kecuali seperti misalnya mayat yang kebakaran, hangus, tidak bisa lagi dimandikan sama sekali. Itu kalau tidak bisa dimandikan, maka diganti dengan tayammum. Nah, tapi kalau masih bisa kena air, wajib dimandikan walaupun dengan cara misalnya dibungkus di dalam kain. Ya, seperti itu kira-kira. Walaupun nanti Abi kan misalkan dari sana ada darah mati yang belum bersih, itu bagaimana?
masalah. Iya, itu diusahakan sedapat mungkin bersihnya, sedapat mungkin bersihnya. Nah, yang tidak bisa bersih tidak diberatkan. Ya, yang tidak dapat bersih, karena kalau kecelakaan biasanya darah itu kan selalu keluar dia. Ya. Ya, jadi sedapat mungkin bersihnya sekali rata. Nah, kemudian dibungkus dengan kain, dibalut. Ya, kemudian yang kira-kira darah tidak keluar, tidak nampak keluar kain, keluar kafan. Salat dengan segera. Setelah salat nanti darah itu nanti nampak keluar dari kain, itu nggak ada masalah lagi. Salat dah selesai. Nah, seperti itu. Ya. Jadi orang tuanya pun yang mamanya berani memandikan bapaknya walinya bisa memandikan. Kalau mahram boleh. Bapak memandikan anak perempuannya, kan? Mahram itu boleh. Ya. Yang tidak boleh kalau bukan mahram. Makanya mayat perempuan itu orang perempuan yang memandikan. Karena orang laki bukan mahram tidak boleh. Ya. Jadi mayat perempuan, orang perempuan yang memandikan. Tapi kalau mahram tidak ada masalah. Ya. Ya, suaminya boleh, tapi tidak afdal. Ya, boleh, tapi tidak afdal. Ya. Ada lagi kira-kira? Nah, kemudian itu menyangkut dengan haid tadi. Jadi tidak sah mandi haid kecuali ba'da inqita'ih. Kecuali setelah putusnya haid atau setelah selesai haid. Itu baru sah mandinya. Wa kadzalikan nifas. Seperti demikian juga nifas. Seperti demikian juga nifas. Nifas sedang dalam sedang dalam berjalan nifas, itu belum sah mandi. Jadi baru sah mandi setelah selesai nifas, sudah habis, baru wajib mandi.